Tapi gimana sih Mbak, kita tuh bedain antara sedih yang wajar ini, suatu ekspresi yang manusiawi ini, sama depresi gitu. Berikan ruang berikan kesempatan untuk kita merasakan ya. Jadi jangan menyangkal perasaan-perasaan yang dialami. Aku nggak boleh marah, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh kecewa. Nah, semakin kita menyangkal, semakin kita tidak bisa mengolah perasaan itu. Dan itu bersama Dian di sini, dan di video kali ini Dian akan bahas tentang psikologi, tentang depresi, tentang kesedihan dan lain sebagainya. Tapi tenang aja, Dian nggak sendirian loh di sini. Dian udah terhubung dengan Mbak Arum yang lagi ada di Sydney. Assalamualaikum Mbak Arum. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ya, jadi juga nih video ya. Udah direncanakan dari beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya baru terwujud sekarang. Iya. Oh ya Mbak Arum nih, Mbak Arum sebagai psikolog nih kan ya, menggeluti di psikologi. Boleh kenalan dulu nggak Mbak sebelumnya? Kenalan dulu? Iya. Oke, jadi kenalkan semuanya, saya dengan Rati Arum. Biasanya teman-teman panggil saya Mbak Rati atau Mbak Arum ya, terserah aja. Saya sekarang sedang sekolah di UNSW Sydney, ngambil jurusannya adalah riset ya. Jadi kalau S3 kan riset ya. Risetnya adalah di bidang psikologi klinis juga. Saya di Indonesia juga berpraktek sebagai psikolog klinis, lulus S1 dan S2 di UI. Lalu saya juga jadi dosen di Universitas Yarsi Jakarta di Fakultas Psikologi, dan sekarang baru lanjutkan studi S3. Seperti itu kira-kira. Mantap banget, Masya Allah. Luar biasa narasumber kita kali ini. Gitu ya Mbak. Oke deh, kalau gitu kita kita langsung aja nih ya. Kan kita tuh kan kemarin-kemarin kita kan diskusi nih Mbak ya, aku ingat banget nih Mbak Arum bilang sedih tuh kita tuh wajar gitu untuk sedih kan ya. Sedih itu wajar, terus dan kita juga harus mengakui kalau kita sedih, kita harus merecognize itu gitu kan. Tapi gimana sih Mbak, kita tuh bedain antara sedih yang wajar ini, suatu ekspresi yang manusiawi ini, sama depresi gitu. Sebenarnya gimana sih bedanya gitu? Jadi sebetulnya kalau disebut dengan depresi dan juga sedih itu sebetulnya terkait sih, tapi gini, ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita merasa sedih, itu biasanya seringkali dipicu oleh suatu situasi khusus. Misalnya kita sedih karena misalnya nih ya patah hati gitu ya, atau misalnya kita sedih ketika keinginan yang kita harapkan itu ternyata tidak terkabul atau tidak tercapai. Atau misalnya kita sedih karena kehilangan orang terdekat kita berpisah misalnya ya, atau misalnya ditinggalkan karena kematian dan sebagainya, lalu kita merasa sedih. Nah, perasaan sedih itu sendiri adalah suatu emosi yang sebetulnya memang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk kita akhirnya bisa berproses terkait dengan situasi yang itu sedang terjadi. Gitu. Nah, lalu apa kira-kira bedanya antara sedih yang normal dengan sedih yang itu sampai mengalami depresi? Jadi kalau depresi itu seringkali dikaitkan dengan kondisi mood atau suasana hati yang itu sudah terus-menerus sedih berkepanjangan. Tanda-tandanya apa? Biasanya kalau misalnya psikolog itu memang harus berhati-hati untuk menegakkan diagnosa gangguan depresi. Tapi kalau depresinya sudah mengarah kepada gangguan, biasanya rasa sedih yang itu tidak bisa teratasi selama minimal kalau nggak salah beberapa minggu ya, bisa mungkin 2 minggu, 3 minggu itu perasaannya sedih terus-menerus, lalu ada kehilangan minat juga. Jadi kalau misalnya kita sedih lalu kita terus bisa buat tetap beraktivitas sehari-hari, kita tetap bisa bergaul, bersosialisasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sedihnya itu sudah menjadi sangat panjang, berminggu-minggu, lalu kita kehilangan minat akan hidup kita, sesuatu yang biasanya bikin kita senang itu nggak bikin senang lagi gitu ya, lalu sampai misalnya ada perubahan pola tidur, misalnya yang biasanya tidurnya nyenyak jadi nggak bisa tidur gitu, lalu sampai misalnya
terpikir hal-hal yang negatif ya, entah mungkin ingin mengakhiri hidup gitu ya, atau ada penurunan berat badan yang signifikan. Jadi memang ada beberapa gejala-gejala klinis yang itu bisa menjadi acuan terkait dengan penegakan diagnosa depresi. Tapi kalau misalnya kita merasa sedih karena sesuatu hal yang itu situasinya spesifik ya, dan itu akan berlangsung sebentar saja, harusnya itu nggak sampai kepada gejala depresi ya. Gitu. Itu kurang lebih kayak gitu sih, Di. Jadi intinya kalau misal udah berkepanjangan, berlarut-larut, bikin kayak sedih mulu dan nggak pengen ngapa-ngapain, rasanya bisa jadi itu udah jadi tanda-tanda depresi ya Mbak ya. Yes, oh gitu. Betul. Nah, terus ketika kita ada tanda-tanda kayak gitu nih Mbak, apa sih yang harus kita lakukan dan kapan kira-kira kita tuh butuh pergi ke ahlinya gitu? Oke, nah sebetulnya ada beberapa acuan tadi ya. Pertama adalah ketika emosi-emosi negatif yang kita alami itu sudah berkepanjangan ya. Jadi artinya tidak hanya beberapa waktu, tapi misalnya sampai berminggu-minggu kita masih merasakan perasaan itu, entah mungkin cemas atau sedih berlebihan dan sebagainya. Jadi ketika emosi negatif itu sudah berkepanjangan, maka biasanya nih ini akan mempengaruhi kita pada berbagai aktivitas. Jadi misalnya kita jadi nggak pengen kuliah lagi, kita nggak pengen kumpul lagi sama teman-teman kita. Nah itu adalah salah satu tanda di mana kita mulai mencari pertolongan. Yang kedua itu adalah ketika misalnya ada pengalaman traumatik. Traumatik itu adalah pengalaman yang dalam tanda kutip ya, kita merasa terancam ketika mengalami peristiwa itu ya. Misalnya kalau kita mengalami pelecehan seksual misalnya ya, atau kekerasan seksual, atau misalnya hanya sekedar waktu itu saya sempat cerita ada orang yang misalnya ketika kita jalan terus melakukan kekerasan yang tidak diduga sama kita, entah mungkin aku nggak tahu ya, entah mungkin menghina karena identitas agama yang kita miliki gitu ya. Lalu kita terus menerus terpikir terkait dengan hal tersebut sampai mengganggu tidur kita, mengganggu makan kita, dan itu terus menerus muncul. Kita merasakan cemas yang berlebihan. Nah itu juga tanda-tanda sudah perlu datang untuk berkonsultasi ke psikolog ya. Terus yang ketiga tadi adalah terkait dengan kehilangan minat ya. Jadi sudah nggak pengen ngapa-ngapain lagi. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah perlu ke psikolog itu, terutama kalau sudah sampai kepada dia mungkin sudah kehilangan harapan hidup ya gitu. Jadi misalnya dia sudah merasa bahwa hidup ini kayaknya udah nggak ada gunanya lagi gitu-gitu loh. Jadi kalau sudah mulai muncul pikiran-pikiran seperti itu, nah itu adalah tanda mungkin bahwa kita perlu datang untuk berkonsultasi gitu. Jadi baik kehilangan minat yang misalnya cuma sekedar kita lagi udah nggak minat kuliah lagi, nggak hal-hal yang biasa kita sukai itu kita nggak ingin melakukan itu lagi. Nah itu juga tanda-tanda yang mungkin perlu diwaspadai. Sama yang ini juga sering muncul ya di teman-teman di Indonesia, yang itu kalau dari hasil riset saya baca ini adalah salah satu gejala yang khas ketika mengalami isu mental health, itu adalah muncul gejala fisik. Jadi kadang-kadang kan kita itu seringkali menekan emosi yang kita punya, kita tidak bisa mengekspresikan, nggak bisa mengolah, akhirnya munculnya adalah kepada gejala-gejala fisik yang mengganggu. Jadi selain kita merasa sedih berkepanjangan, terus kok tiba-tiba ada masalah pencernaan gitu ya, atau misalnya tiba-tiba ada sakit-sakit kulit gitu ya, atau misalnya pusing terus menerus sampai berminggu-minggu gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh juga bahwa sudah mulai muncul tuh simptom-simptom psikosomatisnya, sehingga kita perlu untuk berkonsultasi. Dan ini bisa menjadi yang ciri juga yang terakhir adalah ketika orang-orang di sekitar kita itu mulai mengkhawatirkan keadaan kita. Jadi biasanya kan karena kita kehilangan minat buat ngapa-ngapain, ada orang-orang yang peduli sama kita dan mereka care, itu mereka biasanya akan menyampaikan, kamu kenapa, butuh bantuan nggak, apakah kamu perlu datang ke psikolog. Nah ketika orang lain melihat kondisi kita sudah seperti itu, maka sangat mungkin adalah, oh iya, itu adalah pengingat buat kita mungkin memang sudah perlu untuk berkonsultasi gitu kepada profesional terkait dengan kondisi kita. Itu gitu ya Mbak ya. Nah tadi kita kan udah ngomongin tentang profesional nih Mbak ya. Yes, betul. Yang dia tahu tuh ada psikolog, ada psikiater. Nah tapi mungkin banyak juga yang belum tahu sebenarnya bedanya tuh apa antara psikolog dan psikiater, dan juga kita tuh ketika mengalami hal kayak gitu kita harus pergi kemana tuh
gimana caranya? Kita harus kemana sih? Oke. Kondisi seperti apa yang harus kemana dan harus kemana gitu? Ya, nah itu pertanyaan bagus banget karena baru-baru ini tuh sempat ada viral terkait dengan kasus dokter psikologi yang itu apa namanya dia menawarkan jasa psikoterapi tapi ternyata apa namanya sempat ada kasus lah ya yang akhirnya itu viral gitu di media sosial maupun di media-media mainstream. Jadi memang untuk mencari pertolongan itu kita perlu berhati-hati. Tapi pada intinya adalah sebisa mungkin adalah carilah ahli profesional kesehatan mental yang itu memang sudah berlisensi. Berlisensi ini apa? Seperti misalnya adalah psikolog. Psikolog itu biasanya kita harus punya surat tanda registrasi untuk kita bisa berpraktek. Begitu juga dengan psikiater. Nah, sekarang kalau ditanya apa bedanya psikolog dengan psikiater? Jadi kalau psikiater itu adalah bahasa lainnya adalah dokter jiwa ya. Jadi dokter. Jadi psikiater itu adalah mereka yang menjadi dokter lalu mengambil spesialis kejiwaan. Gitu. Jadi jalurnya itu adalah yes, betul, dari profesi dokter yang lalu mengambil spesialis kejiwaan. Lalu bagaimana dengan psikolog? Nah, psikolog sendiri itu adalah profesional psikologi yang itu sebetulnya dia jurusannya itu adalah psikologi. Jadi ketika S1 dia biasanya mengambil jurusan psikologi, lalu di tahap berikutnya dia mengambil magister profesi. Nah, magister profesi psikologi ini ada beberapa jenis sebetulnya. Ada psikolog klinis ya, itu yang dia memang biasa menangani masalah-masalah kesehatan mental ya, termasuk masalah depresi, trauma, gangguan cemas dan sebagainya. Lalu ada yang namanya disebut psikolog industri dan organisasi. Biasanya ini bekerja di ranah-ranah yang berhubungan dengan sumber daya manusia di kantor-kantor ya, atau misalnya di institusi pemerintahan maupun swasta. Jadi mereka yang melakukan proses assessment, lalu rekrutmen, menilai apakah ini cocok atau tidak dengan bidang pekerjaan tertentu, termasuk mengembangkan si organisasi itu dari memberdayakan SDM yang ada. Lalu yang ketiga itu ada juga yang psikolog pendidikan ya. Nah, ini biasanya settingnya di setting pendidikan di mana mereka bertugas untuk menyusun terkait dengan sistem pembelajaran yang itu tepat buat anak sesuai dengan karakteristik psikologisnya ya. Atau misalnya ada yang berpraktek di sekolah-sekolah gitu. Jadi sebetulnya psikolog pun ada banyak cabangnya. Tapi kalau tadi Dian tanya terkait dengan psikiater sama psikolog apa yang orang sering agak sulit membedakan itu adalah psikolog klinis ya. Psikolog klinis dan juga psikiater. Tapi tadi bedanya ya. Jadi psikiater itu lewat jalur kedokteran, sedangkan psikolog klinis lewat jalur sarjana psikologi yang lalu mengambil profesi psikologi. Nah, tapi ini buat edukasi juga nih ke masyarakat ya. Sebenarnya profesi kesehatan mental itu tidak hanya psikiater dan juga psikolog. Ada juga mereka yang disebut sebagai konselor kesehatan mental. Nah, ini juga biasanya para konselor kesehatan mental itu juga harus ada lisensinya. Mereka biasanya mengambil jurusan konseling lalu mengambil spesialisasi untuk konseling kesehatan mental gitu. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai terapis ya. Nah, terapis ini juga ini mereka juga sebetulnya berhak untuk berpraktek sejauh kewenangannya itu memang sudah diatur dan sudah diberikan lisensi oleh lembaga yang terkait. Misalnya kalau dalam konteks perkembangan anak-anak ya, itu ada yang namanya terapis perkembangan, terapis ABA. ABA itu Applied Behavior Analysis. Jadi dia yang memberikan terapi buat anak-anak berkebutuhan khusus biasanya ya dengan metode modifikasi perilaku. Gitu. Ada juga misalnya terapis bermain. Nah, itu ada juga yang mengambil sertifikasi sebagai play terapis dan itu nggak harus psikolog sebenarnya. Gitu. Jadi artinya adalah profesi kesehatan mental itu ada banyak. Termasuk yang mungkin sempat kasus kemarin kan beliau mengakunya adalah sebagai hipnoterapis ya. Gitu. Tapi memang kita perlu cek lagi apakah sebetulnya punya lisensi dan sebagainya. Kalaupun dia punya lisensi, dia boleh berpraktek tapi tetap harus ada batasan-batasan etik. Nah, sekarang kan yang jadi masalah kemarin itu adalah terkait dengan etika gitu ya. Nah, makanya sangat penting bahwa setiap profesi kesehatan mental itu harus diatur kewenangannya dan dibatasi juga oleh kode-kode etik agar jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang gitu dari mereka yang membantu di bidang kesehatan mental ini, seperti itu. Oh iya sih, emang sih Mbak. Oh iya, tadi kan beda-beda tuh Mbak. Ada yang psikiater, ada yang psikolog, ada terapis. Yes, betul. Nah, kita harus pergi kemana dulu Mbak? Nah,
Jadi sebetulnya gini, kalau yang kalian butuhkan itu hanya sekedar teman untuk bercerita misalnya ya, nah itu sebetulnya cukup untuk kalian datang ke konselor gitu, nggak harus psikolog yang berlisensi, tapi konselor yang berlisensi ya. Jadi ada teman-teman yang memang mempelajari konseling dan dia fokusnya di kesehatan mental, itu bisa untuk didatangi gitu, tempat untuk bisa bercerita, berkonsultasi. Tapi ketika tadi sudah mulai muncul gejala-gejala yang sifatnya lebih klinis, misalnya sedih yang berkepanjangan, pengalaman traumatik, lalu kecemasan yang berlebihan. Nah, itu akan lebih baik ketika datanglah dulu ke psikolog. Mengapa? Karena psikolog itu kewenangannya itu bisa melakukan diagnosis. Nah, nanti dari diagnosis ini tuh akhirnya ditentukan apakah kira-kira dia butuh terapi yang sejauh apa gitu. Apakah dia sampai perlu untuk dirujuk atau tidak kepada psikiater gitu. Nah, jadi artinya adalah kalau misalnya gejalanya itu memang sudah sangat membutuhkan penanganan medis, biasanya psikolog klinis ini akan bekerja sama dengan psikiater, dan psikiater yang berwenang untuk memberikan atau meresepkan obat sesuai dengan gejala yang dimiliki. Jadi misalnya entah mungkin diberikan obat penenang ya, atau misalnya diberikan obat yang bisa membantu gejala-gejala klinis yang mereka alami gitu. Wah, luar biasa nih, mantap nih informasinya. Mbak kan udah kalau kita sendiri ya yang merasakan gejala-gejala pada diri kita sendiri dan gimana kita harus pergi ya Mbak ya. Nah, gimana kalau kita tuh tahu jika ada teman kita nih cerita sama kita, curhat bla 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 gitu, dan dia tuh mengalami suatu permasalahan yang sangat berat gitu. Kita sebagai teman apa sih Mbak, sikap kita harus kayak gimana sih ke teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan berat atau sampai depresi gitu. Kadang-kadang bingung juga gitu memposisikan diri. Kita tuh harus gimana sih sebenarnya sebagai teman yang baik? Iya. Sebenarnya kalau buat mereka yang mungkin sedang punya isu dengan masalah kesehatan mentalnya atau secara psikologis ya, memang tugas kita sebagai teman adalah berada di sampingnya dan mendengarkan kebutuhannya dia apa gitu. Jadi gini, artinya adalah kita seringkali itu berusaha untuk membantu, tapi kita malah melakukan menghakimi gitu loh. Jadi misalnya jadi misalnya ada teman yang curhat terus kita bilang, lu aja kali yang kurang bersyukur, misal gitu. Kita berharap bahwa respon kita itu bisa membantu dia. Tapi kadang-kadang kalau kita menghakimi ya, itu justru mungkin akan membuat dia jadi semakin down ya. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah siap sedia di samping dia. Artinya adalah kita menunjukkan baik secara fisik ya, maupun secara kesiapan hati bahwa kita ada bersama dengan dia ya, untuk memberikan dukungan. Yang kedua adalah pada saat dia memang sulit untuk bercerita, nggak apa-apa, yang penting ditemenin aja, kasih tahu aja ke dia kalau butuh apa-apa bilang ya, aku ada di sini gitu. Tapi kalau kamu belum siap untuk cerita, belum siap untuk menyampaikan apa yang pengen kamu sampaikan, nggak apa-apa, it's fine, it's okay gitu. Karena kadang-kadang memang butuh kesiapan untuk kita bisa terbuka ya, bahkan sama orang terdekat sekalipun. Terus yang ketiga adalah lakukan validasi emosi. Artinya ketika misalnya dia merasa hidup dia sedang sulit, sedang berat ya, kita dengarkan sepenuhnya mengenai apa yang mungkin dia rasakan, lalu kita melakukan validasi. Itu artinya kita tidak menyalahkan perasaannya, tapi tadi yang seperti saya sempat sampaikan ke Dian bahwa iya, jadi memang kayaknya berat banget ya masalah lo gitu ya, atau misalnya iya wajar banget sih kalau misalnya kamu sedih karena hal ini misalnya gitu ya. Jadi artinya adalah melakukan validasi emosi. Kadang-kadang dengan kita melakukan validasi emosi itu sudah akan sangat membantu bahwa dia merasa diterima gitu oleh orang yang mendengarkan gitu. Terus yang keempat, kalau misalnya kalian sudah mulai lihat ada gejala-gejala yang mungkin membahayakan, misalnya entah mungkin dia sudah mulai melukai diri sendiri gitu ya, atau mungkin dia sudah mulai cerita bahwa dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itu adalah saat untuk kalian menjadi reminder bahwa mungkin saatnya datang ke psikolog. Yuk, gue temenin deh ke psikolog. Mungkin kalau lo malu nggak apa-apa, nanti gue aja daftarin misalnya gitu ya. Jadi artinya adalah kita siap sedia ya, baik secara fisik maupun secara jiwa juga gitu, untuk
untuk mendampingi dia gitu ya. Artinya adalah kita menunjukkan bahwa kita peduli akan apa yang dia rasakan dan kita akan selalu ada bersama dengan dia. Karena orang-orang dengan mental health issue itu sebetulnya hanya butuh itu sih dukungan ya dari lingkungan sekitarnya dan juga penerimaan diri gitu. Karena kadang-kadang dengan kita semakin menghakimi atau menilai bahwa apa yang dia rasakan salah, dia mungkin akan justru semakin down gitu. Iya sih, benar. Jadi ya biarkan dia mengekspresikan juga gitu ya. Yes, betul. Mantap nih Mbak. Ada pesan-pesan nggak Mbak kira-kira untuk pesan-pesan ya? Iya. Pesan-pesannya sebetulnya adalah kita apa ya? Kita tuh kan seringkali kadang-kadang kalau punya masalah kesehatan mental itu takut ya untuk misalnya terbuka mungkin kita kadang-kadang masih ada sebuah stigma bahwa kamu kalau datang ke psikolog artinya kamu orang yang nggak waras, orang gila dan sebagainya. Nah itu yang mungkin perlu kita perbaiki pola pikirnya gitu ya, bahwa mencari pertolongan itu adalah bentuk dari kita peduli dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa peduli dengan diri kita sendiri, maka kita akan bisa lebih banyak memberi energi positif buat orang lain gitu, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat perkuliahan kita, pembelajaran kita, buat kehidupan kita di masa depan gitu. Jadi artinya adalah peduli dengan diri sendiri itu adalah sesuatu yang baik ya. Jadi jangan sampai ketika kita merasa punya masalah secara psikologis lalu kita merasa malu untuk datang ke profesional karena kita takut dijustifikasi bahwa kita sedang tidak sehat dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah jangan lupa untuk melakukan self care ya. Self care itu adalah sebuah tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan sebagai wujud kepedulian mengenai diri kita sendiri. Kadang-kadang kita punya masalah mental itu karena kita mungkin terlalu banyak terkuras energinya untuk memikirkan pendapat orang lain, untuk misalnya selalu merasa diri kita nggak sempurna dan sebagainya. Jadi self care itu penting banget. Ada beberapa cara untuk buat self care. Pertama adalah belajar menerima diri ya apa adanya ya, bahwa setiap manusia itu unik loh, termasuk diri kita. Kita punya kebutuhan, kita punya perasaan, kita punya aspirasi, kita punya keinginan ya. Dan tidak ada yang misalnya semua jalur hidup orang itu nggak bisa sama gitu. Jadi kita kan seringkali suka membanding-bandingkan ya. Dia pada usia yang sama kok udah sampai sini pencapaiannya, sedangkan aku cuma gini-gini aja gitu. Nah, harus kita ingat bahwa setiap orang itu punya perjalanan hidup yang berbeda. Jadi kita perlu menerima itu juga sebagai bagian dari diri kita. As long as kita selalu ingin bertumbuh, maka akan ada selalu ruang untuk kita bisa berkembang. Gitu. Lalu berikan kesempatan untuk kita merasakan ya. Jadi jangan menyangkal perasaan-perasaan yang dialami. Aku nggak boleh marah, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh kecewa. Nah, semakin kita menyangkal, semakin kita tidak bisa mengolah perasaan itu, dan itu seringkali akhirnya menjadi tumpukan tekanan psikologis yang bisa berakibat kepada masalah kesehatan mental gitu. Terus jangan lupa me time ya. Me time itu adalah memberi waktu untuk diri sendiri, untuk bisa mengembangkan keterampilan ya, untuk bisa mengaktualisasikan diri, atau untuk sekedar melakukan hal-hal sederhana yang kita sukai. Entah mungkin membaca buku, jalan-jalan sama teman, makan makanan enak dan sebagainya. Lalu membuat batasan, artinya boundaries. Jadi gini, kalau kita sudah merasa lelah gitu ya untuk membantu orang misalnya, atau kita sudah merasa lelah terlalu memikirkan omongan orang misalnya gitu, nah kita perlu membuat boundaries buat diri kita gitu ya, bahwa ini saatnya aku perlu peduli sama diriku sendiri untuk sedikit memberikan me time dan gak terlalu terkuras energinya untuk terus-menerus memikirkan orang lain gitu ya. Bukan egois, tapi artinya gini, kita butuh tadi untuk me time maupun membuat batasan kapan hal itu perlu kita pikirkan, kapan kita perlu untuk ya udah let it go aja terkait dengan hal tersebut gitu. Lalu tadi kegiatan yang aku suka udah ya. Dan nah kalau misalnya punya masalah terkait dengan psikologis, jangan malu untuk seeking for help ya. Itu bisa dimulai dari orang terdekat sampai ke profesional kesehatan mental jika itu diperlukan
Gitu kira-kira. Wah, luar biasa banget nih, mantep banget nih diskusi kita kali ini, banyak banget inputan yang aku dapat. Makasih banyak ya Mbak Arum. Iya, sama-sama. Makasih banyak ilmunya. Semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman. Amin. Sukses semua kegiatannya di sana. Semoga lancar Oke. PhD-nya. Amin, amin, amin. Oke, makasih banyak. Dan juga Ya, kalau gitu Dian pamit dulu nih. Ya. Terima kasih. Dan buat teman-teman di sana di rumah, terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye.